Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahratul Ihsan dari kelas Div G dengan NIM 12050117008. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas basis data, yaitu penggunaan subquery yang diintegrasikan dengan fungsi group by, dan having basis data. Yang pertama, subquery merupakan suatu query seperti halnya query biasa yang berjalan di dalam query induk master subquery yang dapat digunakan untuk mengambil suatu data field. Selanjutnya ada beberapa penggunaan dari subquery ini, yaitu subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui, mengcopy dari suatu tabel ke tabel lain, dan menerima data dari inline view. Selanjutnya mengambil data dari tabel lain untuk kemudian diupdate ke tabel nilai 7. Yang kelima yaitu menghapus baris data tabel berdasarkan data tabel yang lain. Selanjutnya subquery satu baris. Subquery ini hasilnya menghasilkan satu baris dan menggunakan operator. Subquery satu baris ini dinyatakan tanda kurung ditempatkan di sisi kanan dan ketentuan perbandingan. Query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Hanya ada satu clause order by yang digunakan untuk pernyataan select yang disebutkan ini harus menjadi clause terakhir. Clause terakhir di pernyataan select satu-satunya batasan pada jumlah query dan ukuran penyangga digunakan oleh query. Selanjutnya yaitu adapun pengertian group by ini, yaitu group by adalah fungsi untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom yang ditunjuk. Fungsi ini akan menghasilkan kelompok data dalam satu tabel. Maka apabila dalam satu tabel counter terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya salah satu. Adapun fungsi grup pada SQL yaitu avg, count, max, min, sum. Yang selanjutnya pengertian having. Having merupakan kata kunci ini tidak termasuk fungsi, tetapi kata kunci ini berfungsi untuk melengkapi statement select. Kegunaannya adalah mendefinisikan sebuah kondisi yang kemudian diterapkan pada sekelompok data pada beberapa field yang kemudian ditampilkan sebagai hasil query. Kata kunci ini memiliki kesamaan fungsi dengan where. Jadi having ini lebih identik dengan clause where yang digunakan untuk membatasi. Clause where digunakan pada operasi single row, sedangkan clause having digunakan pada operasi multi row. Contoh grup biasa itu select nama, ip from mahasiswa, where kode prodi in. Sebelum kita masuk ke pembahasan clause group by dan having, kita akan mencoba membuat clause groupnya dulu, biasanya dengan fungsi where. Pertama kita ke select bintang from mahasiswa sudah ada tabel mahasiswanya. Selanjutnya tabel mahasiswanya yang ada 6 baris, yang itu berisi name, nama, IP, dan kode prodi. Selanjutnya kita akan ke from prodi, select tentang from prodi titik koma. Oke, sudah ada tabel prodinya.
Ada tabel prodinya berisi kode prodi, nama prodi, dan kode faktur. Selanjutnya kita akan di sini kita akan buat select nama dan IP dari tabel mahasiswa ini, dimana kode prodi ini akan menjadi foreign key yang akan menggabungkan tabel mahasiswa dan tabel prodi dengan fungsi in. Selanjutnya kita masuk ke dalam sub query yang di dalamnya kita mengambil kode prodi dari tabel prodi, yang nama prodi akan kita gunakan sebagai kata kunci yang menampilkan kolom khusus yang pada tabel-tabel tersebut. Selanjutnya kita ketik select nama, koma, max, buka kurung, IP, tutup kurung, salah. Nah, select nama, koma, IP from mahasiswa, where kode prodi, where kode prodi in tutup kurung, where kode prodi in tutup kurung. Selanjutnya select kode prodi, selanjutnya itu from prodi, select kode prodi from prodi. Kita enter, kita buat where nama, where nama prodi sama dengan where prodi sama dengan tanda petik visip, tanda petik lagi, tutup kurung, titik koma. Where nama prodi sama dengan tanda petik visip. Oke, udah keluar nama dan IP yaitu Ihsan dan Ozil. Selanjutnya yaitu setelah kita bisa menggunakan klausa grup biasa, kita akan melanjutkan pembahasan klausa grup by dan having. Pertama kita klik select nama, koma, max, select nama, koma, max, buka kurung, IP, tutup kurung, select max IP from
from mahasiswa. Oke, selanjutnya enter, select nama, max buka kurung IP from mahasiswa. Kita buat selanjutnya group by nama having, nama having max buka kurung IP tutup kurung spasi Oke, selanjutnya select buka kurung dulu, select ketiga, select buka kurung select max select max buka kurung IP tutup kurung max IP select nama max IP select max IP spasi from mahasiswa where IP tadi error salah where IP max IP select itu tadi select kurung select max kurung IP max IP from kita max IP from mahasiswa enter where IP sama dengan tanda petik 3,60 tanda petik 3,60 tanda petik kurung maka dapatlah nama dan max IP nya. Selanjutnya di sini kita buat select nama dan nilai maksimal dari IP dari tabel siswa, lalu kita gabungkan menggunakan clause group berdasarkan namanya, lalu kita menggunakan maksimal clause having untuk menjadikan nilai IP maksimal menjadi kata kunci, dan menggunakan fungsi maksimal 3,40, dan karena kita menggunakan fungsi kurang dari itu akan terima yang IP maksimalnya adalah IP maksimalnya yaitu 3,40
3,50. 3,50, dan karena kita menggunakan fungsi kurang dari, maka nilai yang akan ditampilkan kurang dari 3,50. 3,50. Baiklah. Sampai disinilah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.